yoi. Miring. Os. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari perguruan Lembaga Karate Indonesia Lampung Tengah, LEMKARI Lampung Tengah, akan menyiapkan beberapa teknik pertahanan diri yang sangat praktis dan mudah, dan ini bisa diterapkan dan dilakukan oleh siapa saja. Saya atas nama Priyo Cahyono, benar dengan saya Lutfi Hafiz Ramadan, akan memperagakan bagaimana teknik kita dalam membela diri. Silakan kita berhadapan. Kemudian ketika kita melihat ada seseorang yang mempunyai gelagat kurang bagus ya terhadap kita, maka posisi kita jangan terlalu menghadap ke dia, karena dengan begini maka daerah sasaran kita itu terlalu lebar. Jadi misalkan sama mukul, nah ini kan daerahnya terlalu lebar, jadi posisinya untuk diserang kita banyak. Betul? Jadi posisi kita agak miring gini. Ya, posisi berdiri agak miring. Melihat dia bisa gelagat kurang bagus, kita posisinya agak miring. Kemudian tangan kita itu jangan di bawah, tapi sudah di atas. Misalkan lawan kita swing, posisinya sudah seperti ini. Nah ini kan dia sudah terbuka ini. Ini daerah lawan kan ini terbuka kan. Kelemahan dia ini di sini adalah kemaluan ya, ulu hati sama dagu. Ya, kemudian pukulan atas kalau tangan kita di sini. Nah, ini agyuke kalau dalam istilah karate. Seperti juga gitu. Tangan kita juga sudah membuka pertahanan lawan. Ini kan daerah rawan. Ya. Kemudian kalau mukul kita uppercut dari bawah, tangan kita sudah posisinya sudah di sini. Jadi sangat memudahkan kita untuk melakukan balasan. Misalkan kita mukul langsung ini atau kita melakukan bantingan. Itu awalan ketika kita menghadapi orang yang kita lihat dia mempunyai gelagat kurang bagus. Jadi pertama cara berdiri, kemudian tangan kita juga sudah siap di dada kita untuk melindungi. Ini adalah ginjal, ini melindungi ulu hati kita. Gitu. Yang pertama ketika kita menghadapi seseorang, kemudian pundak kita dipegang dari depan, jadi silakan posisi seperti ini, dan kita terpaksa ini ngadepi dia ya. Bagaimana melepaskan ini cengkeraman yang kuat, cengkeram yang kuat. Ya, setelah ini kan kita sulit ini membebaskan objek segede lengan kita ini, maka posisi tangan kita harus masuk dari dalam sini. Harus masuk, kemudian lebih tinggi lagi ini untuk ngelengin sini. Nah, kalau kita posisinya coba pegang lagi di sini, ini sulit karena dia kuat dan gede kan, sulit ini. Karena cengkeraman ini lebih kuat, makanya ini kita harus lagi naik lagi gini. Nah, gini, maka ini ditarik. Nah, pasti terbuka. Nah, posisi seperti ini kita bisa langsung melakukan serangan berikutnya. Apakah dilakukan ini dorongan ke dada, posisinya kita langsung tendang ulu hati. Jadi posisinya kita harus membebaskan dulu dari cengkeraman lawan. Itu yang pertama. Baik, yang kedua masih tetap posisinya badan kita dipegang dari depan. Silakan pegang nama. Ketika kita pegang dari depan seperti ini dan dia posisinya kuat, maka tangan sebelah kiri ini ya kita pegang kuat. Kemudian yang sebelah kanan ini kita ambil. Ya kita ambil, putar, ini jatuhkan. Nah, ini sangat mudah ini. Kalau misalkan dia mau dimatiin juga bisa. Karena posisi ini juga bisa leher ya, bisa ya. Bisa ulu hati, bisa kemaluannya. Ini sangat fatal. Kalau posisi ini gimana cara nyerangnya? Posisinya sudah tidak bisa lagi karena tangannya sudah, kalau dia bergerak lagi di sini lagi. Termasuk ketika dia membawa senjata tajam, maka bisa dilepaskan. Posisinya sudah di bawah. Ini mau kita apain juga sudah, dia tidak bisa buat apa-apa lagi. Silakan. Nah. Oke, sekarang yang ketiga. Jadi tetap posisi badan kita dipegang dari depan. Nah, orang berhadapan masih posisi yang gini kan. Nah, kita masih melihat selah dia nih. Ini masih ada titik lemahnya. Agak rapat nggak apa-apa. Nah, posisinya nih ya. Di dalam karate kita ada namanya morotoke. Ya. Jadi kita bisa ngambil dari dalam. Stop. Ini ya. Setelah kita ngambil dari dalam sini, misalkan dia masih terlalu kuat, maka kaki kita maju untuk melakukan bantingan. Begini. Posisinya kita sudah di atasnya. Ini mau kita apain juga sudah bisa bebas, ya bisa posisinya di lehernya atau lagi disikat lagi, itu sudah posisi fatal. Paling enggak misalkan dia pingsan atau posisinya bisa meninggal dunia. Yang keempat, posisinya ketika kita orang tahu-tahu loh, kita kesini tahu-tahu ada orang megang dari belakang kita.
dan pegangannya kuat dan kita di situ. Maka apa yang harus kita lakukan? Posisinya kita ngambilnya itu kita jangan terlalu pelan ya, tapi ada aspek ngejut. Kita tahu bahwa posisi untuk kelemahan lawan itu ada di yang paling bawah adalah di kemaluan. Karena itu kita posisinya begitu kita pegang gini langsung kita sikat di kemaluan ini. Posisinya kalau kemaluan gitu dia jatuh langsung kita sikat untuk dia kucuki. Apakah kita lanjutkan dengan maigeri? Jadi posisinya ini untuk efek ngejut ya. Ketika dia sudah ngejut dan fokusnya berubah, maka kita langsung putar ya, sikat untuk ulu hati atau kita lanjutkan dengan maigeri sampai dia jatuh. Kalau belum jatuh, besok kita bisa kejar sampai dia posisinya betul-betul menyerah. Apakah nanti tangannya dipatahkan dan lain-lain. Yang kelima, ini posisinya ketika posisi kita juga dipegang dari belakang. Nah, posisi dia kuat. Apa yang harus kita lakukan? Jangan gini. Maka kita ambil. Nah, posisinya langsung kempit, maka kita langsung pukul. Ya, di sini kalau dia posisinya agak sulit, ya masih belum apa-apa, kita juga masih bisa main di ini apa untuk kemaluan. Ya, kita kemaluan dia. Kita jatuhin. Gitu. Bila kita lanjutkan untuk serangan berikutnya. Ya, yang keenam, ketika lawan kita melakukan tendangan dari samping, maka kita usahakan untuk mengeblok yang seperti ini. Posisinya kalau sudah diblok ya, kita kalau deketin nggak apa-apa, malah tidak bahaya karena posisinya ini di pangkal. Kalau seperti ini, kan kaki ini sudah posisinya gantung, tinggal satu ini. Jadi posisinya ini sangat mudah kalau kita melakukan bantingan. Jadi kita maju, kakinya sudah kita pegang, atau posisinya setelah itu kita injak leher atau kepalanya. Posisinya sudah sangat fatal karena dia posisinya sudah di bawah kita. Ya. Baik, ini yang ketujuh. Tetap posisinya ketika lawan kita melakukan tendangan dari samping atau mawasi, maka posisi kita nangkesnya adalah dengan situ. Silakan maju. Nah, posisi seperti ini, dia posisinya sudah posisi ini terbuka. Nah, dia sebelah situ kan. Maka seorang karateka harus melakukan gerakan cepat. Kalau dia untuk nendang lagi kan sudah sulit. Nah, ini posisi yang paling bagus adalah tangan kita yang masuk jadi. Posisinya kita ambil ulu hati. Atau ini posisinya kalau tidak masuk ya, begitu ini misalkan ini kejauhan, maka kita lanjutkan dengan kita maigeri di kemaluannya sehingga sampai dia jatuh. Ya, kalau lawan kita itu nendang dari depan, lawan tadi dari samping. Sekarang yang ke-8, kalau lawan kita nendang dari depan, maka kita menangkis dengan tangkisan bawah. Silakan. Nah, setelah kita ini agak miring kan? Karena mengapa kita miring? Karena biar kita bisa jangkau ulu hati dia. Coba kalau posisi kita terlalu jauh sini, tendang. Ini kan sulit, masih jauh. Karena itu posisi kita adalah kita gedenperenya agak nyerong ke sebelah kanan kita. Terang. Di sini baru kita lakukan balasan di sini. Sekali lagi ketika ini posisinya kalau sudah akurat dia jatuh, maka kita langsung selesaikan. Tapi kalau posisinya kita belum puas dan dia masih memungkinkan untuk menyerang, maka kita bisa langsung lanjutkan untuk maigeri di daerah rawan kemaluan, ulu hati ataupun di leher. Ya, good. Ya, masih posisinya ketika kita mengetahui lawan mau melakukan tendangan ke daerah posisi kita, maka begitu kaki dia ngangkat, maka harus kita dahului dengan ngeblok seperti ini. Posisinya sudah kita blok dulu, baru kita buka. Kita susul dengan kita sikat dari belakang. Posisi yang kita bangkit. Seperti ini. Atau misalkan dia masih kelenger ya, kalau misalkan dia begal atau penjahat, maka kita bisa lanjutkan dengan misalkan dia membawa senjata, kita bisa injak senjatanya dan kita ambil. Posisi kalau sudah di situ, posisi dia sudah tidak bisa berkutik lagi karena posisi tangan sudah di bawah dan senjata sudah ganti di tangan kita. Dengan ini. Ya, suatu kejadian yang umum ketika posisi kita dipegang kedua belah tangan kita sama musuh kita. Contohnya seperti ini. Posisi tangan sama pegang yang kuat. Nah, kita posisi pegang yang kuat, maka kita lihat posisinya yang lemah di mana. Karena ini kan pertemuan antara ini ya, ibu jari dan jari. Nah, ini kita harus berusaha untuk putar, keluarkan dari ini, seperti ular sendok. Nah, kan posisi buka kan, jadi tangannya dipuntir. Udah mungkin sulit kan, kita masukkan ke sini, gitu. Atau setelah pukul gini kita sikat aja, posisinya aja sudah di sana. Jadi itu bisa ngejar lagi.
bisa dilanjutkan pada serangan berikutnya. Silakan gimana? Ya, kalau posisi tadi dipegang dengan dua tangan, sekarang kalau tangan kita dipegang oleh satu tangan. Kalau kita tarik ini kan sulit, berat ini, iya kan? Nah kita lihat posisinya dia, ini daerah lemah dia mana? Kalau tangan kita diundur, nah posisinya seperti ini, maka kita bisa posisi seperti ini. Kalau ini seperti ini, dia sudah tangannya sudah kepuntir, ini kepala sudah gini. Ini kepala mau diapain juga nggak apa-apa. Setelah itu mau dijatuhin atau kita mau tegak sampai dia mati, tapi ya jangan, kasihan. Ini posisinya seperti ini. Ya. Ketika posisi kita itu kalah karena lawan kita kecil dan ini berat, maka tangan yang satu ini bisa bantu untuk narik ke sini, sehingga dia bisa ketarik ke sini ya. Dan begitu ketarik ke sini, maka kita bisa maju dengan mawasi seperti ini. Sampai tangannya tetap dipegang, sehingga posisi ini kan, nah posisinya, sehingga dia bisa jatuh. Ke 13. Jadi posisinya ketika kita tahu ya, agar kita diambil dari situ. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita misalkan langsung bergerak, itu dia tahu ya. Jadi posisinya kita harus megang tangan dia dulu seperti ini. Ya, terus kita tarik, kita sikat seperti itu. Karena posisi daerah sini itu daerah rawan. Siapapun pasti posisi daerah ini daerah empuk, daerah rawan. Ketika kita kasih didomi, maka akan berakibat total terhadap lawan kita. Ketika yang ke-14, posisinya ketika kita dipeluk dari belakang, ya kita nggak tahu ya. Misalkan kita cewek juga nggak tahu orang berbuat nggak baik kan terhadap kita kan. Posisi ini kan keras seperti apa. Maka kita berusaha untuk melepaskan ini dulu dengan cara kita ambil dari bawah. Nah, kan sudah terbuka ya. Nah, kita beri efek kejutan ini. Sep. Nah, kan. Sep. Nah, dia kan golnya sudah kena dua kan. Baru kita ini sikat keluarnya apa? Kemaluannya baru kita lanjutkan dengan pukulan ke arah leher. Demikian. Jika kita posisinya bisa langsung menghadap ke dia setelah kita berbalik. Sekarang yang ke-15. Posisinya ketika kita masih dipeluk dari belakang. Ya. Dipeluk dari belakang, maka posisinya tangan kita usahakan kita pegang karena itu biar tidak nekek leher kita kan. Kemudian begitu ini ada celah, maka kita bisa lakukan bantingan. Atau kita bisa langsung injak lehernya, sehingga itu fatal. Tapi takut kalau sampai meninggal nanti malah urusan ya. Jadi posisinya bisa diginiin aja. Misalkan dia bawa ini senjata, kita bisa tarik gitu ya. Ya, ke 16. Jadi masih posisinya ketika kita posisi dipegang dari belakang, kita tahu ya dipegang dari belakang, maka kita harus berusaha untuk melepaskan ini ya. Gitu rendah ini, maka kita bisa bergeser sambil kita bungkuk ya, dia akan bungkuk ambil kakinya. Nah, posisinya harus kita tarik di sini. Nah, posisinya. Nah, posisi dia di bawah kita lakukan tahap berikutnya sampai dia posisinya nyerah. Atau bisa kita tarik seperti ini, maka posisinya dia sudah tidak bisa berkutik lagi. Sehingga posisinya di bawah kan. Kalau dia mau nyerang tangannya, kita bisa tekan lagi. Ya, begini. Misalkan lawan kita posisi mau nyerang ke daerah rawan di daerah leher kita, maka kita melakukan tangisan dulu. Ya, silakan maju. Nah, ini posisinya dia sudah terbuka. Ya, daerah lawan kita sudah terbuka. Kita bisa melakukan serangan ke arah bulu hatinya sambil tangan ini dipegang. Kalau posisinya dia masih bertahan, maka kita bisa melakukan efek berikutnya adalah dengan posisi membanting. Seperti ini. Tangannya ini bisa kita patahkan karena posisi tangan ada di lutut kita. Ini tangan bisa patah. Apalagi dia memegang senjata ya. Posisinya bisa kita lepas, tangan dia bisa patah kalau kita lanjutkan. Dan posisi di bawah ini posisi yang paling rawan. Kita bisa lanjutkan injak kepalanya. Ya. Ke-18. Posisinya lawan juga masih posisi nyerang di bagian atas kita. Jadi posisinya kita seperti ini, nagasnya maju. Nah, ketika posisi ini, maka kita bisa ambil tangan dia, puntir ya, kita naikkan. Nah, ini kalau kita naikkan bisa patah, karena tangannya posisinya sudah di puntir. Ya. Good.
posisi sekarang kalau tadi menyerang atas ya, posisi yang ke-19 ini, itu posisinya dia menyerang ke posisi ulu hati kita. Maka kita bisa menangkis seperti ini. Nah, posisinya kita sudah tangan terbuka, kalau dalam karate namanya sudoku. Terus kemudian posisinya ini bisa dipegang. Terus kita tahu ini kelemahan ada leher ini terbuka sini, maka kita bisa potong. Seperti ini, sampai ini ditarik. Ya. Ini kalau keras, ini daerah yang paling rawan karena leher ini urat-urat halus. Kayak gitu. Ya, posisi lawan masih nyerang di daerah ulu hati kita, maka posisi kita anakisnya seperti ini. Jadi, bisa dari luar sini ya. Kemudian ini seperti terbuka, kita serang sisi sampingnya. Ini kan daerah lawan. Ya, sikat. Nah, ini sikat ininya. Karena tengkuk ini daerah yang berbahaya ya. Atau posisinya kan ini bisa dipegang. Ya. Atau ini juga dilanjutkan, ini bisa di-circle, dibalikkan posisinya. Kalau lawan sudah di bawah ini kan posisi yang sangat fatal ini. Ya, kita mau ngapain udah posisinya dia sulit untuk melakukan serangan balasan. Ya. Ya. Yang ke-21 yang terakhir. Ada kalanya seseorang itu menyerang kita dalam kondisi yang membabi buta. Ya, dia bisa menerkam ke bawah kita. Ya, silakan. Ya, posisi merekam gini. Maka posisinya kita ini buka seperti ini ya. Maka posisi ini sudah dekat dengan posisi leher dan wajah dia. Jadi ketika ini dipegang kencang, bisa melepaskan diri seperti ini, sikat. Seperti itu. Bisa kita lanjutkan atau kita injak. Ya. Demikianlah 21 bela diri yang paling mudah dan praktis untuk bisa diterapkan ke siapa saja. 21 Amazing Self Defense. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian, perhatikan yuk. Miring. Os.